Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Dengan saya namanya Imamin. Dengan saya Hadi Kuswoyo. Dengan saya Citra Tiandini. Saya Muhammad Asyad. Dengan saya Muhammad Farhan. Dengan ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pasar modal. Pasar modal adalah merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor. Selain alternatif investasi lainnya seperti menabung, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Berlangsungnya fungsi pasar modal adalah meningkatkan menghubungkan aliran dana jangka panjang dengan kriteria pasarnya secara efisien yang akan menunjang pertumbuhan real ekonomi secara keseluruhan. 4 instrumen yang harus diketahui oleh investor pemula. Yang pertama yaitu saham. Pasti sudah pada tahu apa arti saham itu. Dan yang kedua obligasi. Dan yang ketiga reksadana. Yang keempat adalah derivatif. Perbedaan saham dan obligasi. Perbedaannya adalah saat perusahaan menerbitkan saham, itu artinya mereka menjual sebagian kepemilikan kepada pihak lain. Saat perusahaan menerbitkan obligasi, itu artinya mereka menerbitkan utang dan kamu yang memiliki obligasi berhak mendapatkan pembayaran kembali pokok utang ditambah dengan bunga. Pemain pasar modal. Pemain pasar modal terbagi menjadi 5. Yang satu, emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga di bursa. 2, investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli dan menanamkan modalnya di perusahaan. 3, penjamin emisi. Merupakan lembaga yang menjamin penjualan saham atau obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. 4, peran broker pialang adalah sebagai perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. 5, manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Melanjutkan dari presentasi sebelumnya yaitu prosedur emisi. Yang pertama itu tahap persiapan. Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap yang pertama itu perusahaan harus hendak mencari modal di pasar modal dengan mengadakan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, penyampaian letter of intent, yaitu hasil rapat yang telah disetujui dalam RWPS dituangkan dalam surat kemudian diajukan oleh Bapepam sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Kemudian penyampaian pernyataan pendaftaran itu merupakan setelah penyampaian letter of intent merupakan penyampaian pendaftaran akan efek di pasar modal. Evaluasi oleh Bapepam. Kemudian setelah seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka Bapepam akan melanjutkan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Pasar perdana. Pasar perdana atau pasar primer itu merupakan sebuah penawaran saham pertama kalinya oleh emiten kepada para pemilik modal dengan periode waktu tertentu. Pihak penerbit atau emiten akan menawarkan saham kepada pemodal sebelum saham yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu pasar valuta asing atau disingkat PALAS atau disingkat juga pasar uang. Adalah merupakan salah satu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara yang lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Tujuan pasar uang adalah ada 2, yaitu pihak yang memerlukan modal atau dana, yaitu 1, untuk memenuhi suatu kebutuhan jangka pendek, 2, untuk mampu memenuhi suatu kebutuhan likuiditas,
3. Untuk memenuhi suatu dana atau modal kerja. 4. Sedang mengalami kalah atau kekeringan. Yang kedua yaitu pihak yang menanamkan modal atau dana, yaitu untuk memperoleh suatu pendapatan dengan tingkat suku bunga tertentu. Dan yang kedua untuk bisa membantu pihak yang sedang mengalami kesulitan atau krisis. Dan ketiga adalah spekulasi. Instrumen pasar uang yaitu deposito, sertifikat Bank Indonesia, repo, surat berharga komersial, surat berharga pasar uang, dan commercial paper. Saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Pelaku atau pemain pasar keuangan adalah pihak-pihak yang membutuhkan dana dan modal maupun pihak-pihak yang menanamkan dana investasi dalam pasar uang. Pelaku dalam pasar uang terdiri dari bank sentral atau Bank Indonesia, lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, bank-bank komersial, yayasan, lembaga dana pensiun, perusahaan asuransi, perantara pedagang efek atau broker dan dealer, serta lembaga keuangan lainnya maupun individu masyarakat. Peran Bank Indonesia atau Bank Sentral sebagai pelaku utama dalam pasar uang adalah untuk menjaga kestabilan moneter dan harga melalui instrumen keuangan yang dikeluarkannya, yakni sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Pengertian valuta asing dan tujuannya, yaitu pengertian valuta asing. Valuta asing atau seringkali disebut dengan PAS merupakan mata uang yang diakui, dipakai, dan diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Seringkali valuta asing yang banyak dipakai adalah mata uang suatu negara yang berfungsi cukup besar dalam sistem perekonomian di semua negara. Mata uang dolar adalah contoh valuta asing yang sering dipakai di seluruh negara. Valuta asing adalah bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan setiap kekayaan dan yang ada pada suatu negara yang berada di luar negeri dengan wujud bisa berupa barang, jasa, ataupun mata uang yang dipakai sebagai alat perdagangan lintas negara. Tujuannya yaitu terdapat tujuan dijalankan transaksi valuta asing atau PALAS, yakni 1 diantaranya sebagai transaksi pembayaran, 2 untuk mempertahankan daya beli, 3 dapat mengirimkan uang ke luar negeri, 4 untuk memperoleh keuntungan, 5 untuk pemagaran resiko atau hedging, 6 untuk memudahkan belanja. Hedging merupakan transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs. Hedging di pasar uang mungkin bukan cara yang paling hemat atau aman untuk perusahaan dan lembaga-lembaga besar untuk melindungi nilai resiko. Namun untuk investor kecil atau usaha kecil yang ingin melakukan perlindungan untuk uang dalam jumlah kecil saat memasuki pasar menjangkau, maka biasanya investor tersebut akan melakukan hedging untuk menghindari fluktuasi. Akhir dari diskusi kami, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.